Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung uji coba program makan bergizi gratis di 2 sekolah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uji coba dilakukan sekaligus untuk mendengar masukan dari siswa, orang tua, dan guru. Uji coba program makan bergizi gratis dilakukan di SDN Sentul 02 dan SDN Sentul 03 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain membagikan buku tulis, Gibran juga membagikan sebanyak 1.000 porsi makanan bergizi gratis untuk dicicipi langsung oleh siswa dan guru. Gibran menyebutkan harga yang dipatok per porsi yakni Rp14.900. Lebih lengkap soal kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di salah satu titik kunjungan Gibran. Cindy, untuk saat ini merupakan program unggulan dari pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan saat ini Gibran melakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sentul, Jawa Barat. Lalu seperti apa mekanismenya dan berapa banyak nantinya anak-anak yang akan dibagikan porsi makan bergizi gratis? Oke, Juno, kalau untuk saat ini sampai sebelum pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih dan Wapres terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka adalah melanjutkan uji cobanya. Kalau sejauh ini uji coba yang akan dilakukan sampai bulan Oktober 2024 akan dilakukan di sekolah negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti apabila ada sekolah swasta yang juga masuk ke dalam kriteria, yaitu adalah berada di wilayah yang tingkat kemiskinan tinggi atau tingkat gizinya belum terpenuhi, juga bisa menjadi sasaran dari program. Tapi untuk uji coba masih akan terus dilakukan dan tidak hanya di Jakarta, tapi di sejumlah kota lain dan juga di sekolah-sekolah. Karena tujuannya yang mau output yang mau diambil oleh Gibran dan juga timnya dalam masa uji coba ini adalah apakah menunya sudah sesuai apa belum bagi anak sekolah, termasuk juga guru. Karena anak sekolah dan juga guru, tadi juga orang tua siswa turut mencicipi dengan menu seharga Rp14.900 yang tadi isinya ada nasi, kemudian untuk protein ada ayam, sayurnya tadi ada sayur labu, kemudian buah pisang dan juga susu. Apakah sudah memenuhi porsinya untuk anak-anak, apakah cukup atau tidak, kemudian memenuhi selera anak-anak atau tidak. Jadi dari uji coba yang akan dilakukan sampai bulan Oktober nanti ini, Gibran akan menerima masukan, apakah menunya cocok atau tidak, apakah porsinya pas atau tidak, dan lain-lain. Nah, untuk di tahun pertama kita tahu anggaran yang disiapkan adalah Rp71 triliun. Tentu tidak akan cukup untuk langsung menyasar seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Jadi yang akan diprioritaskan adalah sekolah-sekolah yang ada di wilayah 3T. Itu yang tadi disampaikan. Nah, dengan adanya patokan porsi Rp14.900, ini juga sekaligus menepis kalau ada anggapan untuk anggaran per porsi akan dipotong sampai ke Rp7.500. Per daerah memang akan berbeda-beda, tergantung juga bagaimana harga di sana, komoditas di sana seperti apa, tapi anggarannya akan berada di angka Rp15.000 dan nanti mekanismenya akan dilakukan bisa dengan menggandeng warteg, menggandeng warung kecil, bahkan juga menggandeng orang tua siswa untuk bergotong royong menyiapkan program bergizi gratis ini. Untuk lebih lengkap kita dengarkan dulu pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih. Yang jelas hari ini kita ada di beberapa tempat ya. Di Sentul ada SDN 2 sama SDN 3 Sentul. Hari ini kita nyobain menu Rp14.900. Jadi kemarin ketika ada berita-berita anggaran dipotong ini itu enggak. Ini menunya tetap sesuai kesepakatan awal. Rp14.900 sudah termasuk ayam, sayur, buah sama susu sama nasi. Artinya akan sekitar segitu terus di semua daerah nggak? Sekitar 15-an ribu lah. Nanti kita coba juga di Solo. Hari ini ada di Solo juga sama Surabaya. Jadi mungkin tiap daerah beda, tapi yang jelas kebutuhan gizi untuk anak jangan sampai kita kurangi ya. Tapi kalau pengkajiannya untuk nanti distribusinya gimana, teknisnya, kemudian selera dan lain-lain? Ini kita adakan uji coba sampai Oktober. Jadi tiap hari nanti mereka menerima menu yang berbeda. Di beberapa tempat mungkin menggunakan skema yang berbeda. Mungkin ada yang pakai catering, ada yang memanfaatkan UMKM, ada yang mungkin orang tua murid, ibu-ibunya gotong royong dan lain-lain. Jadi skemanya beda-beda. Yang penting makanannya terdeliver dengan baik ke anak-anak dan tidak ada pengurangan anggaran. Itu aja.
Di masa uji coba ini tadi Gibran menjelaskan kalau anggaran digunakan adalah anggaran dari kolaborasi bersama dengan pihak swasta. Misalnya tadi ada dari Tokopedia, Gojek, dan juga ada TikTok, itu adalah beberapa perusahaan yang sudah berkomitmen akan juga terus melakukan CSR. Jadi itu cukup membantu untuk realisasi menuju setelah Oktober 2024 program ini akan segera direalisasikan ketika nanti sudah ada juknisnya yang juga jelas. Nah tadi soal siapa yang akan bertanggung jawab soal program makan bergizi gratis ini, kementerian apa ataupun juga lembaga apa, itu juga masih dalam pengkajian. Siapa yang mengurus nanti akan dibahas juga oleh tim transisi, begitu juga setelah nanti pelantikan Oktober nanti, Juno. Ya, untuk saat ini terutama tadi Gibran menyatakan tidak ada pengurangan anggaran, yakni juga ditetapkan sekitar uji cobanya Rp14.900. Lalu seperti apa respons dari anak-anak terutama terkait dengan juga guru yang menyiapkan sajian makanan bergizi gratis terutama di jam-jam sekolah? Oke, kalau tadi disampaikan oleh kepala sekolah, terus kemudian kami juga sempat mewawancarai salah satu murid, mereka sebenarnya menyambut baik karena ada yang berangkat ke sekolah belum sarapan, ada yang juga mungkin sarapannya hanyalah bentuk jajan-jajan ada di sekitar sekolah. Jadi sebenarnya mendapatkan apresiasi ataupun juga respon yang cukup positif. Tapi memang Gibran dalam evaluasinya mengatakan masih akan menerima apapun itu masukan dari siswa, dari orang tua siswa, dari sekolah maupun juga dari komite, termasuk juga ahli gizi. Jadi masih akan membuka ruang untuk masukan-masukan, termasuk juga soal bagaimana nanti teknisnya, karena masih cukup banyak tanda tanya yang sama-sama kita tunggu. Distribusinya seperti apa? Kemudian apakah ini akan menjadi program makan bergizi untuk di jam pagi atau untuk ada di jam makan siang nanti? Kemudian ada berapa jumlah murid yang akan disasar di tahun pertamanya? Semuanya masih digodok. Yang dipastikan adalah tadi sampai Oktober evaluasi masih akan ditampung, begitu juga masukan-masukan dari semua stakeholder. Yang jadi catatan adalah bagaimana jangan sampai dalam persiapannya dilakukan secara tergesa-gesa atau justru terlalu lambat karena realisasinya dijanjikan akan segera dilakukan. Jangan sampai yang jadi program yang menjadi ladang korupsi baru ataupun juga tidak tepat sasaran. Juno. Harus tepat sasaran dengan anggaran di RPBN 2025 sekitar 71 triliun dan juga berapa banyak nantinya anak maupun sekolah yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Bogor, Jawa Barat.